Ini waktu yang banyak liburannya, tapi kita akan sama-sama belajar firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu, pernahkah kita mungkin merasa dalam hidup ini ada masalah yang dalam hidup ini Tuhan itu selesaikan itu secara cepat. Tetapi ada beberapa masalah dalam hidup kita sepertinya tidak selesai-selesai Bapak Ibu Saudara. Ada doa mungkin yang kita panjatkan satu hari atau beberapa hari langsung Tuhan kabulkan. Tapi ada doa pergumulan kita yang kita panjatkan itu tidak henti-henti kita panjatkan, tapi sampai sekarang belum Tuhan jawab Bapak Ibu Saudara. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Kita akan belajar saat ini Bapak Ibu Saudara dari kehidupan Daud. Daud itu menghadapi dua sosok, yaitu Goliat dan Saul Bapak Ibu Saudara. Ia bisa mengalahkan yang namanya Goliat dalam waktu satu hari atau sekejap. Tetapi saat dia menghadapi Saul Bapak Ibu Saudara, butuh bertahun-tahun lamanya untuk dia bisa menghadapi yang namanya Saul Bapak Ibu Saudara. Nah, kita akan melihat di sini Bapak Ibu bahwa Daud pada waktu mengalahkan Goliat, dia itu mengalahkan dengan sekejap. Dia menggunakan ketapel, dia kalahkan dalam sekejap itu, dan Goliat langsung mati. Tetapi saat dia menghadapi Saul, kita tahu ada waktu yang lebih lama daripada itu. Nah, mengapa pertanyaannya yang jadi pertanyaan mengapa di satu sisi Tuhan kadang memberikan kemenangan kita itu sedemikian cepat. Tetapi kenapa kadang di satu sisi Tuhan itu memberi kemenangan dalam hidup ini begitu panjang prosesnya Bapak Ibu Saudara. Nah sebetulnya kalau kita perlu paham, Tuhan itu dalam kehidupan ini mengerjakan dua hal Bapak Ibu Saudara. Yang pertama itu iman, yang kedua itu karakter kita. Nah Bapak Ibu, kita akan belajar yang pertama yang perlu kita ketahui Bapak Ibu Saudara. Goliat itu menguji iman yang ada di luar. Tetapi Saul itu menguji iman yang ada di dalam hati kita, Bapak Ibu Saudara. Maksudnya apa? Supaya kita melihat lebih dalam lagi, kita akan lihat Bapak Ibu Saudara, karena Goliat itu adalah musuh yang terlihat Bapak Ibu Saudara. Goliat, kita bisa lihat betapa besarnya Goliat. Kita bisa lihat betapa menakutkannya yang namanya Goliat Bapak Ibu Saudara. Dan Daud juga tahu jelas siapa lawannya pada waktu ada di depannya. Goliat itu adalah lawan yang sangat-sangat bisa dilihat secara mata Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan yang namanya Saul? Kalau kita melihat pada waktu Daud mengalahkan Goliat atau menghadapi Goliat, dia bisa dengan mudah ngomong, atau dalam artian dia bisa dengan mudah ngomong bahwa aku datang kepadamu dalam nama Tuhan semesta alam ini. Dia bisa langsung ngomong seperti itu, dia bisa langsung mungkin mengalahkan dengan ketapelnya Bapak Ibu Saudara. Karena itu menguji iman yang ada kita lihat di luar sana. Tetapi sebetulnya pada waktu dia itu menghadapi yang namanya Saul Bapak Ibu Saudara, kita tahu Saul yang dimaksud di sini adalah bukan sesuatu yang muncul secara fisik yang ada di depan. Tapi Saul itu ada dengan yang namanya luka batin Bapak Ibu Saudara. Dia menyerang dengan yang namanya ketidakadilan. Kita tahu bahwa Saul melakukan hal yang tidak adil. Saul membenci yang namanya Daud Bapak Ibu Saudara. Dia mencoba untuk membunuh Daud pada waktu itu juga Bapak Ibu Saudara. Nah ini adalah iman yang diuji di dalam hati kita. Jadi sebetulnya Bapak Ibu Saudara, kita perlu tahu bahwa Goliat dan Saul ini kita pun kadang menghadapinya. Bapak Ibu, kalau kita paham di sini, makna yang bisa kita ambil adalah Goliat itu menguji apakah kita itu percaya sama Tuhan atau tidak. Waktu kita hadapi masalah, kita percaya sama Tuhan atau tidak. Tetapi Saul yang kita hadapi
itu adalah menguji apakah hati kita itu tetap benar pada waktu menghadapi masalah itu, Bapak Ibu Saudara. Daud bicara tentang masalah yang kita hadapi, tapi Goliat bicara tentang masalah yang kita hadapi, tapi Saul itu bicara tentang hati kita pada waktu menghadapi masalah itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, ada orang yang mungkin bisa percaya dengan Tuhan saat mengalami masa-masa sulit, Bapak Ibu Saudara. Saat mungkin mengalami sakit, mengalami butuh uang dan segala sesuatunya, dia langsung bisa berdoa. Tetapi kadang ada orang yang bisa berubah hatinya, tidak percaya kepada Tuhan pada waktu hatinya pahit, hatinya dingin, malah hatinya akhirnya menjauh daripada Tuhan. Ada orang-orang yang bisa kuat mungkin menghadapi masalah-masalah yang ada mungkin di depannya. Tetapi pada waktu Saul itu, dalam tanda kutip, itu menyerang dalam hati seseorang, akhirnya dia bisa kalah di dalam imannya, Bapak Ibu Saudara. Ada orang mungkin tidak takut pada waktu dia jadi Kristen dan dia mungkin ditolak sama tetangga-tetangganya atau ditolak sama saudaranya. Tetapi dia akhirnya itu bisa meninggalkan imannya oleh karena mungkin dia disakiti oleh sesama orang Kristen, Bapak Ibu Saudara. Nah, itulah perbedaan antara yang namanya Goliat dengan Saul dalam kehidupan pribadi kekristenan, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang kedua yang kita perlu tahu, Bapak Ibu Saudara, pada waktu menghadapi Goliat dibutuhkan yang namanya keberanian dalam hidup kita. Tetapi pada waktu kita menghadapi yang namanya Saul, itu dibutuhkan ketundukan atau ketaatan di dalam hati kita, Bapak Ibu Saudara. Waktu menghadapi Goliat, Daud itu maju dengan berani dan dia menyerang. Tapi saat menghadapi yang namanya Saul, Bapak Ibu Saudara, pernah dia menghadapi Saul di yang namanya Gua En-Gedi. Nah, Daud itu punya kesempatan untuk membunuh Saul. Tapi dia juga tahu bahwa tidak ada yang tahu waktu itu karena ada di gua. Dia akan bisa bunuh itu. Secara manusia itu adalah kesempatan yang emas. Namun anehnya, Daud itu berkata, aku tidak akan menjamah orang yang diurapi Tuhan. Nah, ini bukan bicara tentang keberanian, Bapak Ibu Saudara, tapi ketundukan hati kepada Tuhan itu yang dibutuhkan. Nah, nanti kita akan melihat apa perbedaannya tentang Goliat dan Saul dalam kehidupan kerohanian kita lebih lanjut lagi. Tapi makna yang ini tentang kalau kita menghadapi Goliat butuh keberanian, tapi kalau kita menghadapi Saul butuh yang namanya ketundukan. Maksudnya seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Keberanian adalah sebuah tindakan kita. Tapi ketundukan itu adalah waktu kita bisa menahan diri. Jadi kalau kita menghadapi sesuatu yang bicara tentang Goliat, kita butuh yang namanya keberanian, sebuah tindakan untuk maju. Tetapi kalau kita menghadapi Saul, kita butuh yang namanya ketundukan, yaitu menahan diri kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, seringkali lebih sulit untuk kita menahan diri daripada kita menyerang. Lebih sulit, Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang mungkin bahkan di permainan sesuatu apapun itu lebih sulit untuk kita tahan daripada kita menyerang, Bapak Ibu Saudara. Karena kedewasaan rohani sebetulnya terlihat bukan dari apa yang kita lakukan, tetapi kadang itu terlihat dari apa yang kita tahan, Bapak Ibu Saudara. Contoh saja, Bapak Ibu Saudara, saat mungkin kita dibully, saat kita diejek, kita pingin untuk balas. Saat kita dikhianati, kita pingin sekali untuk balas. Saat kita diremehkan, kita pasti pingin untuk membuktikan diri. Dan kita pingin untuk membalas, untuk menjatuhkan, Bapak Ibu Saudara. Tapi saat Roh Kudus bicara tahan, dan itu sakit, dari situlah Tuhan sedang membentuk karakter kita, Bapak Ibu Saudara. Masalah yang ada mungkin ekonomi, kesehatan, dan lain-lain, itu membentuk iman kita yang ada di luar. Tapi kita tahu waktu kita masalah dengan yang namanya Saul, itu membentuk yang namanya hati kita atau karakter kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang berikutnya yang perlu kita pahami, Bapak Ibu Saudara, bahwa Goliat itu adalah musuh yang terbuka.
tetapi Saul adalah musuh yang tersembunyi. Nah, dalam hidup kita akan mengalami yang namanya penghadapan dengan yang namanya Goliat dan juga Saul, Bapak Ibu Saudara. Goliat itu berdiri di medan perang. Jelas terlihat sangat besar, dan semua orang pun bisa tahu bahwa perawakannya Goliat itu besar dan sudah pasti jelas dan terlihat, dan semua orang tahu bahwa ini adalah musuh. Semua orang Israel tahu ini adalah musuh. Bapak Ibu Saudara, kita tahu kadang mungkin yang namanya sakit penyakit, masalah ekonomi dan lain, kita tahu jelas bahwa ini adalah mungkin yang kita hadapi, kita tahu jelas itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saat kita menghadapi Saul, itu adalah musuh yang tersembunyi di dalam kekristenan. Karena kita tahu bahwa Saul ini pernah menjadi yang namanya pemimpin, Bapak Ibu Saudara, dari yang namanya Daud sendiri. Ya, Saul ini menjadi pemimpin, dan kita tahu Daud sendiri pernah dikasih oleh Saul karena pernah jadi mantunya. Kita tahu Bapak Ibu Saudara. Tapi yang namanya Saul ini berubah menjadi memusuhi, menjadi ancaman bagi yang namanya kehidupan Daud. Nah, inilah yang seringkali membuat kita luka lebih dalam, Bapak Ibu Saudara. Saat kita mungkin diserang oleh sakit penyakit secara tubuh, itu mungkin lebih gampang untuk kita hadapi, lebih gampang untuk kita beriman, lebih gampang untuk kita lebih bertahan dalam hidup ini. Tapi saat orang-orang Kristen itu mengalami sakit yang dihadapi dengan yang tersembunyi, yaitu di dalam hati, itu yang sulit untuk orang Kristen kadang hadapi. Kita lihat Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang-orang Kristen pada waktu mungkin mengalami sakit penyakit, waktu itu dia mungkin bisa lebih bertahan dan percaya malah sama Tuhan, karena Tuhan bisa menyembuhkan. Tetapi kalau orang-orang Kristen diserang oleh yang namanya sakit hati, itu lebih sulit orang Kristen itu bisa bertahan. Seringkali kecewa dan dia meninggalkan Tuhan atau meninggalkan gerejanya, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita paham bahwa Goliat adalah musuh yang terbuka, bisa dilihat. Tapi Saul adalah musuh yang tersembunyi dalam kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang harus kita pahami, makna yang harus kita dapatkan, Bapak Ibu Saudara, tidak semua musuh itu datang dalam bentuk ancaman besar. Sebagian musuh kekristenan adalah datang melalui pengkhianatan, kekecewaan, orang yang dulu dekat, orang yang dulu mungkin support dan lain-lain, akhirnya mengecewakan kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, luka yang terdalam, Bapak Ibu Saudara, itu seringkali bukan dari orang yang jauh, tapi luka yang terdalam adalah orang yang terdekat. Dan dari situlah sebetulnya Tuhan sedang bekerja lebih dalam lagi. Berapa banyak mungkin orang-orang mungkin bisa menggerombol dekat banget, tapi setelah itu gesekan, sakit hati, lalu menjauh, Bapak Ibu Saudara. Nah, makanya Bapak Ibu Saudara, kita perlu tahu musuh kekristenan itu seringkali bukan cuma Goliat, tetapi Saul, Bapak Ibu Saudara. Tapi bukan bicara tentang Saul secara fisiknya, tapi spirit luka itu yang harus kita hadapi, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu, yang berikutnya yang perlu kita pahami yaitu Goliat pada waktu kita lawan itu akan membawa kita ke dalam kemenangan. Tapi Saul, waktu kita menang atasnya, kita akan membentuk karakter kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi, Bapak Ibu, setelah Daud mengalahkan Goliat, Daud jadi dikenal. Orang-orang mengenal Daud, orang-orang bisa memuji Daud, dan Daud pun diangkat, Bapak Ibu Saudara, jabatannya. Bapak Ibu, itu adalah yang namanya kemenangan. Itu adalah yang namanya kemenangan dalam hidup kita. Tapi pada waktu Saul itu, pada waktu Daud menghadapi Saul, yang harus Daud lakukan adalah belajar lebih sabar. Daud belajar lebih sabar. Daud belajar untuk menunggu waktu Tuhan, Bapak Ibu Saudara.
Dan Daud belajar untuk tidak mengambil jalan pintas. Karena dia tahu menghadapi Goliat dan menghadapi Saul itu berbeda cara. Karena Goliat dan Saul adalah musuh yang berbeda. Cara menghadapinya pun itu berbeda, Bapak Ibu Saudara. Goliat membawa kita ke dalam kemenangan, tetapi Saul akan membawa kita kepada pembentukan karakter kita sebagai murid Kristus, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita perlu paham dari sini, Bapak Ibu Saudara, apa maknanya kalau kita tahu di sini. Makna rohani yang Tuhan inginkan yaitu, Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak ingin untuk kita menang menghadapi masalah-masalah kita saja, tapi Tuhan ingin membuat hati kita itu siap, Bapak Ibu Saudara. Banyak orang ingin mungkin cepat sukses, berdoa ingin cepat sukses, cepat diberkati, cepat naik level, Bapak Ibu Saudara. Tetapi banyak orang tidak siap dengan yang namanya tekanan, tanggung jawab, dan ujian karakter. Bapak Ibu, kadang kenapa kalau kita melihat di drama-drama, film, dan lain-lain, atau orang CEO yang punya perusahaan besar, lalu dia sengaja untuk anaknya itu dibiarkan untuk dia dari awal dulu, mungkin jadikan OP, jadikan apa, karena dia tahu bahwa supaya dia tidak langsung diberikan jabatan mungkin jadi pemimpin perusahaan, dia tahu bagaimana menghadapi karyawan, menghadapi segala sesuatunya, Bapak Ibu Saudara. Mentalnya itu dibentuk lebih dulu, Bapak Ibu. Jadi kita tahu, Bapak Ibu Saudara, kadang dalam kekristenan kita pingin sukses, pingin diberkati, pingin naik level. Tapi saat kita menghadapi yang namanya tekanan, tanggung jawab, ujian karakter, akhirnya kita bisa jatuh di situ. Karena kita melihat ada banyak yang kemarin beberapa tahun yang lalu orang-orang yang anak-anaknya orang kaya, ya kan, yang pakai mobil mewah dan lain-lain, akhirnya nabrak, akhirnya mabuk-mabukan, ditangkap polisi. Karena mentalnya itu tidak dipersiapkan, Bapak Ibu Saudara. Langsung diberikan kesuksesan, tapi mentalnya tidak siap, akhirnya dia menggunakan kekayaannya semena-mena. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah yang Tuhan inginkan juga, supaya kita, waktu kita mungkin menghadapi segala sesuatunya, kita itu bukan cuma menang, tapi hati kita itu sudah siap, Bapak Ibu Saudara. Itulah yang Tuhan inginkan. Tuhan kadang izinkan Saul dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara, supaya sampai kita punya segala sesuatunya, kita tidak hancur. Saya percaya kenapa Tuhan memberikan Saul kepada Daud bukan cuma musuhnya Goliat. Karena Tuhan tahu pada waktu Daud itu naik ke tahtanya, dia sudah siap secara hati dan mentalnya, Bapak Ibu Saudara. Nah, kadang Tuhan pun bukan cuma memberikan kita Goliat, tapi kadang Tuhan memberikan Saul dalam hidup kita. Mungkin itu orang terdekat dengan kita, orang tua kita, saudara kita, atau apapun. Kadang Saul itu ada dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang perlu kita pahami, Bapak Ibu Saudara, kemenangan sejati itu saat kita bukan cuma menjatuhkan atau mengalahkan musuh, tetapi saat hati kita tetap benar di hadapan Tuhan, itu adalah kemenangan sejati kita. Nah, di NGT, kenapa Daud tidak membunuh Saul? Dia hanya memotong ujung jubahnya, tapi kita lihat hatinya itu tersentuh dan dia ngomong, dia takut cuma motong itu aja, motong puncak jubahnya takut, Bapak Ibu Saudara. Harusnya si Daud ini bisa langsung bunuh, tapi kenapa dia tidak lakukan itu? Nah, kita akan mulai buka ayatnya. Nanti belum buka ayatnya. Daud pergi dari sana, lalu tinggal di kubu-kubu gunung di NGT. Ketika Saul pulang sudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya demikian. Ketahuilah, Daud ada di padang gurun NGT. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan, di sana ada gua, dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di belakang gua itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Ngomong apa? Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu. Kalau mungkin ada beberapa orang ngomong,
Loh, kenapa kok Saul dianggap jadi musuh? Nah, ini ada ayatnya juga. Aku telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong puncak jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong puncak Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkanlah Tuhan kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian Tuanku kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah yang diurapi Tuhan. Nah, Bapak Ibu, yang bisa saya dapatkan di sini, Bapak Ibu, kalau kita ingat menghadapi Saul, yang dihadapi bukan orangnya, yang dihadapi bukan orangnya secara fisik, tapi spiritnya, Bapak Ibu saudara. Jadi kalau mungkin gini Bapak Ibu saudara, ada orang tua Anda, saudara Anda, atau mungkin teman pelayanan Anda atau teman gereja Anda, itu membuat Anda seakan-akan jadi musuh. Musuh Anda itu bukan fisiknya, tetapi musuh Anda itu spiritnya. Jadi Anda tetap harus mengasihi pribadinya, Bapak Ibu saudara. Anehnya orang Kristen tidak paham ini. Tidak bisa membedakan Goliat dengan Saul, Bapak Ibu saudara. Kita harus bedakan yang namanya Goliat dan Saul. Pada waktu ada mungkin teman sejawat kita, atau mungkin teman sepelayanan, pekerjaan dan lain-lain, jadi musuh itu bukan fisiknya atau pribadinya. Tapi yang jadi musuh adalah spiritnya, Bapak Ibu saudara. Kasih orangnya. Tapi yang kita benci adalah perbuatannya. Itu yang harus kita pahami. Nah, kadang orang-orang Kristen itu sampai membuat yang namanya musuh itu bahkan secara fisiknya, Bapak Ibu saudara. Dan kita ingin menjatuhkan itu. Tidak, Bapak Ibu saudara. Yang harus kita kalahkan bukan pribadinya. Yang harus kita kalahkan spirit jahatnya yang ada dalam orang itu. Amin. Jadi kita harus punya pemahaman ini supaya kita tahu bagaimana cara mengasihi orang juga, Bapak Ibu saudara. Nah, makna rohani yang bisa kita dapatkan Bapak Ibu saudara, kemenangan sejati itu bukan saat musuh kita jatuh, tapi saat hati kita tetap lembut di hadapan Tuhan. Daud tahu dia bisa bunuh yang namanya Saul, tapi Daud tahu musuhnya itu memang Saul, tapi bukan bicara tentang pribadi atau fisiknya. Musuh yang dihadapi itu yang ada di dalam hatinya itu, yaitu mungkin kebencian atau keirian hati yang mungkin membuat dia menjadi dihadapi oleh Saul, dan itu yang harus dia kalahkan. Dan dia pun harus mengalahkan yang namanya egonya, Bapak Ibu saudara, untuk menjatuhkan yang namanya Saul secara fisik. Dan kita tahu Saul pun jatuh bukan karena oleh tangan Daud, dia jatuh oleh karena kesalahannya sendiri, Bapak Ibu saudara. Nah, kita tahu Bapak Ibu saudara, saat kita mungkin punya kesempatan untuk membalas mungkin saudara kita, orang tua kita atau apapun, tapi saat kita memilih untuk diam, saat kamu bisa menjatuhkan orang, tapi kamu tetap memilih untuk tetap benar, saat kamu disakiti, tapi kamu memilih untuk tetap mengampuni, itulah kemenangan sejati yang ada dalam hidup ini. Amin Bapak Ibu saudara. Nah, karena bahayanya kalau kita punya konsep adalah yang jadi musuh adalah orangnya atau pribadinya, kita jadi jahat loh Bapak Ibu saudara. Contohnya gini aja. Berapa banyak gereja-gereja seringkali gini, gampangnya kalau seumpama wah dia sudah keluar dari gereja, kita aja kadang dianggap musuh karena kita sudah keluar dari satu tempat kumpulan, dan ketemu kita aja kadang nggak mau dan lain-lain. Nah, ini bukan ajaran Kristus Bapak Ibu saudara. Ajaran Kristus itu enggak kayak gitu. Kalau memang pun mungkin kita punya kesalahan atau orang lain punya kesalahan, yang kita kalahkan adalah hati kita itu Bapak Ibu saudara. Karena musuh yang namanya Saul itu bukan pribadi Saul itu, tapi sebetulnya musuh Saul itu ada dalam hati kita masing-masing. Nah Bapak Ibu, ini kita perlu pahami supaya kita tidak salah. Kadang kita Bapak Ibu saudara, yang contoh yang paling banyak yang terjadi adalah pada waktu ada orang keluar dari gereja, langsung kita musuhi. Kita ketemu aja langsung melengos, kita enggak mau dan lain-lain. Enggak boleh Bapak Ibu saudara. Kita harus tetap kasih. Kalaupun bukan cuma keluar dari gereja, kalaupun dia keluar dari kekristenan, kalaupun dia keluar enggak mengikut Tuhan lagi,
Kita tetap harus sayang sama dia, Bapak Ibu saudara. Kita tahu kemarin sebetulnya adalah salah satu orang yang dulu di tempat lama, akhirnya keluar, bukan cuma keluar gereja, dia keluar imannya, dia jadi seorang muslim, tapi kita tetap berteman Bapak Ibu saudara. Waktu Idul Fitri seperti ini kita tetap datang. Endingnya dia balik ke Kristus lagi Bapak Ibu saudara. Nah itulah ajaran Kristus. Tapi kita melihat banyak gereja-gereja pada waktu seseorang bukan dari mereknya atau bukan dari gerejanya langsung dimusuhi. Menurut saya itu bukan spirit dari Tuhan. Menurut saya itu bukan ajaran Kristus Bapak Ibu saudara. Dan saya tahu Bapak Ibu saudara itu hal yang kita tidak boleh lakukan. Karena saya melihat ada banyak hal yang dilakukan gereja itu salah konsepnya. Nah, berikutnya yang perlu kita tahu Bapak Ibu saudara, kadang kenapa Goliat lebih cepat tapi Saul lebih lama? Karena Goliat itu menunjukkan Tuhan menyertai Daud. Tapi Saul membuktikan bahwa Daud itu siap dipakai oleh Tuhan. Jadi waktu kita mengalahkan yang namanya musuh-musuh kita, ekonomi, sakit penyakit, atau doa-doa yang lain, kita itu waktu kita bergumul dan kita menang, itu menunjukkan besarnya Tuhan Bapak Ibu saudara. Tapi saat kita mengalahkan yang namanya Daud, kadang mungkin kenapa lama? Karena itu akan membuktikan siapa kita untuk dipakai Tuhan. Amin Bapak Ibu saudara. Itu bedanya seperti itu. Lalu kita tahu bahwa di dalam hidup kita ada Goliat, masalah besar yang Tuhan selesaikan dengan cepat. Tapi ingat juga ada Saul, ada sebuah proses panjang yang Tuhan izinkan tetap ada dalam hidup kita, Bapak Ibu saudara. Dan seringkali Tuhan tidak langsung menenangkan badai itu, tapi karena Dia itu sedang menenangkan hati kita di tengah badai itu, Bapak Ibu saudara. Kadang kenapa Saul lebih lama dan Goliat lebih cepat? Karena itu bukan bicara tentang badai, karena Saul bicara tentang hati kita, Bapak Ibu saudara. Hati kita yang perlu tenangkan lebih dulu. Saat hati kita tenang, dan badai itu pun akan tenang, Bapak Ibu saudara. Dan yang terakhir yang perlu kita pahami, Bapak Ibu saudara, Goliat itu menguji keberanian kita. Tapi Saul itu menguji karakter kita. Tuhan tidak hanya ingin kita menang, tapi Tuhan ingin hati kita tetap benar di hadapannya. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Selidiki hati kami ya Tuhan. Selidiki aku.